Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita. Jadi beberapa hari yang lalu ada satu channel YouTube. Kalau saya lihat nama channelnya Jonandri TV, di mana dalam channel ini pemilik channel merekam kejadian ada seorang bapak yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Jadi si bapak ini dibuang ya dalam tanda kutip di salah satu tempat di pinggir jalan, persis 2 atau 3 hari setelah Idul Fitri kemarin. Nah, ini kejadian yang miris ya untuk didengar. Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman seperti ini, ternyata kejadian seperti itu, kejadian yang sangat memilukan ini ternyata masih saja terjadi. Ini sungguh sangat miris dan sangat menyayat hati ya, khususnya bagi seorang muslim. Nah, saya malam hari ini pengen melihat dari perspektif hukum positif yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang atau pelaku yang menelantarkan orang-orang yang masih dalam tanggungan dia ini bisa dipidana? Dalam hal ini anak si bapak ini atau orang yang membuang ini bisa dipidana. Nah, kalau saya lihat dari aturan undang-undang yang ada di Indonesia, memang ada aturan yang mengatur berkaitan masalah itu. Khususnya nanti bisa dilihat di pasal 49 huruf A kecil Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dalam aturan tersebut pasal 49 itu diatur bahwa setiap orang itu dapat dipidana ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungan dia atau di bawah pengasuhan dia. Nah, ancaman pidananya juga lumayan ya, 3 tahun penjara atau denda maksimal 15 juta. Atau bisa juga kita menggunakan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Nah, dari segi pidana, hukum pidana, yang mungkin bisa diakses yaitu Undang-Undang tentang penghapusan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pasal 49. Jadi sahabat keadilan sekalian, siapapun yang menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia itu bisa dipidana. Dalam hal ini termasuk misalnya seorang bapak, seorang ayah itu juga bisa dipidana sebenarnya jika dia menelantarkan anaknya, menelantarkan istrinya. Jadi seorang istri ini bisa sebenarnya mempidanakan suaminya yang tidak menafkahi dia atau menelantarkan dia gitu. Sebenarnya bisa ya, dengan menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Insya Allah di waktu yang lain kami akan menyampaikan masalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya fokus kepada kasus tadi yang saya ceritakan itu. Jadi ini kejadian memang sangat miris sekali ya. Nah, bagi Anda sahabat sekalian yang jika beragama Islam, maka mungkin perlu saya ingatkan sesama muslim. Yang pertama, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks kasus yang saya ceritakan tadi, seorang anak ini memimpin orang tuanya yang menjadi tanggung jawab dia ya, dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ittaquz zulma fa innad zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah atau jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat keadilan sekalian, mudah-mudahan saja ada manfaatnya dalam konten ini. Jika bermanfaat, silakan disebarkan kepada orang lain sehingga kebaikan itu
bisa tersebar sampai meluas. Dan mudah-mudahan saja bagi Anda yang menyebarkan itu mendapatkan pahala amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Salam keadilan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.